Kebijakan itu pasti punya suatu alasan yang kuat ya. Karena saya menilai juga bahwa kalau kita berbicara masalah polutan ya, polutan penyebab daripada pencemaran udara itu kan bukan saja polutan dari kendaraan bermotor, tapi juga ada sumber-sumber polutan yang lain, misalnya dari industri, kemudian juga dari mungkin pembakaran limbah, termasuk juga mungkin dari PLTU batu bara dan sebagainya. Ya, Sehingga kalau kita hanya berorientasi kepada penegakan hukum terhadap kendaraan kendaraan bermotor bermotor konteksnya dengan masalah emisi gas buang, saya kira memang kurang kurang efektif tepat. juga. Jadi mungkin saya dengan adanya penghentian sementara untuk penilaian terhadap pelanggaran emisi gas, ya mungkin agak relevan juga. Tapi saya memandang bahwa pertama kita melihat dari perspektif hukum ya, bahwa kalau kita berbicara masalah penegakan hukum itu kan ada yang bersifat represif justice, Ya, itu dengan tilang, maupun yang bersifat represif non justice ya. dengan teguran gitu. Kita mengimbau juga kepada pihak kepolisian nanti untuk penegakan hukum yang dengan tilang yang sekarang dihentikan harus dievaluasi juga. Kalau memang penegakan hukum dengan tilang dihentikan, ya minimal dengan teguran. Teguran juga merupakan suatu bagian daripada penegakan hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah diskresi kepolisian. Pak, setiap anggota polisi itu kan punya hak untuk diskresi kepolisian Ya, untuk melakukan suatu penilaian sendiri terhadap tindakan yang akan dilakukan di lapangan. ya. Sehingga mungkin dari pihak kepolisian mungkin punya suatu penilaian. Kalau mungkin seandainya sekarang dia menilai, kalau sekarang mungkin seandainya kita mungkin hanya melakukan suatu penegakan hukum terhadap emisi garam, saya kira mungkin kurang aktif ya. Tapi walaupun mungkin tidak aktif, seharusnya dengan teguran juga bisa. Itu kan pilihan dari diskresi juga. Ya. Terus ketika mungkin juga mengakomodir daripada masyarakat, bahwa masyarakat itu kan ada yang tidak setuju juga dengan Ya. adanya mungkin penilangan tersebut, karena mungkin Ya. dianggap cukup memberatkan juga gitu. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak atas ya, pandangannya itu sebagai juga pemantik ya ya. diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan ke Pak Cucu, terima kasih banyak Pak Budianto. Pak Cucu, bagaimana memandangnya alasan utama pembatalan tilang uji emisi juga? Apakah memang menurut Anda, hemat pandang Anda terutama dari Kementerian Perhubungan memang dianggap tidak efektif Pak? Silakan Pak. Ya, Mbak Ade, mungkin kami ingin menyampaikan kalau kami mungkin akan fokus terhadap apa yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini tentu kami mensupport, mendukung terhadap apa yang menjadi upaya dari teman-teman di lingkungan. Dalam hal ini khususnya di Jakarta, Dinas Lingkungan, Mbak ya. Nah, tentunya kami akan terus berupaya terus ya untuk mengantisipasi ya, menghindari mengurangi polusi udara ini. Dan hari ini pun juga kami dari Kementerian Perhubungan telah menyerahkan 5 alat uji portable yang kami mobilisasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan bahkan dari Lampung ya. Dan hari ini sudah kami serahkan ke teman-teman di Disub Provinsi. Dan memang fokus kami pun juga akan terus melakukan upaya di tempat-tempat terminal, nantinya akan dioperasikan oleh teman-teman itu di Kampung Rambutan, di Pulau Gebang, di Rawamangun, di Kalideres, dan satu lagi di Cilincing. Jadi hari ini kami sudah menyerahkan dari Kementerian Perhubungan 5 alat uji emisi portable, Mbak. Nah, Oke, baik. 5 alat uji emisi portable yang tadi disebarkan di berbagai daerah itu ya, seperti yang Pak Cucu bilang tadi ya Pak ya. Berarti walaupun tilangnya dibatalkan, namun uji emisi tetap dijalankan ya Pak ya? Ya, uji emisi betul Mbak Ade. Jadi kegiatan uji emisi tetap kita berlanjut ya. Bahkan teman-teman dari untuk kami mungkin sebagaimana tusi kami untuk kendaraan bermotor umum. Nah, sementara itu yang wajib uji, sementara yang tidak wajib uji untuk kendaraan pribadi, kita pun juga sudah koordinasi dan di bawah koordinasi atau tentunya PIC dari teman-teman lingkungan hidup ya, bahwa semua atau sudah di atas 120 bengkel resmi DPM ya yang menyelenggarakan di Jakarta ini uji emisi
tersebut, Mbak. Jadi kita Baik, berupaya itu dari sisi ya untuk jangka pendeknya lah, Mbak. Ya, oke. sementara ya. Baik Pak Cucu, terima kasih banyak. Nah sebelum saya ke Pak Budianto kembali dari Kementerian Perhubungan dan juga selaku Direktur Lalu Lintas Jalan, Pak Cucu, bagaimana komitmen dari Kementerian Perhubungan terkait dengan isu yang memang sangat santer akhir ini dibicarakan oleh masyarakat Jakarta, itu mengenai polusi dan juga dampak dari emisi kendaraan yang juga sangat berdampak terhadap tebalnya polusi di Jakarta. Bagaimana Pak? Ya, betul Mbak Ade. Jadi komitmen dari Kementerian Perhubungan sangat tinggi dan kami terus berupaya tidak lelah ya untuk melakukan baik saat ini maupun jangka menengah dan ke depan. Sehingga Kemenhub akan terus berupaya membenahi angkutan umum, Mbak. Kami memang sebagai di situ akan melakukan pembenahan dari segala sektornya, dari infrastrukturnya, terminal-terminalnya kita benahin, dari sarananya pun juga kita lihat banyak sekarang kendaraan-kendaraan yang sudah dalam melakukan peremajaan dan lain-lain sebagainya. Kami pun juga mendorong penggunaan kendaraan listrik ya, sehingga ini masyarakat bisa lebih banyak menggunakan kendaraan-kendaraan listrik dan tentunya menjadi perhatian kami pun juga terkait dengan aspek yang memang sangat penting juga first mile ya dan last mile-nya ya. Jadi perjalanan dari first mile dan last mile itu juga kami sedang mendorong melakukan upaya-upaya ke arah menjadi lebih baik, Pak. Jadi ini hal yang Baik. memang tidak boleh berhenti kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan angkutan umum tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Cucu atas